Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini juga akan saya bahas beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, malam ini akan rilis pukul 20.45 ya. Dimana ada dua data high impact, ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI di jam yang sama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada flash manufacturing PMI. Kalau kita lihat dari data previousnya 51,9% ya. Kemudian forecastnya ada di angka 52%. Jadi prediksi angkanya ada kenaikan, dimana ketika aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan atau positif terhadap indeks dolar. Tapi kebalikannya, kalau aktualnya menghasilkan angka di bawah forecast, baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi pelemahan. Yang kedua, data flash service PMI. Di sini 51,7% ya dari data previous. Kemudian data yang masuk forecastnya diprediksikan di angka 52%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan apa yang diprediksikan, maka akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan atau positif terhadap indeks dolar. Tapi kebalikannya, kalau hasil aktualnya di bawah forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar. Dari dua data high impact ini, karena kita lihat dari previous ke forecast, dua-duanya menunjukkan positif terhadap indeks dolar prediksinya, maka nanti malam pukul 20.45 memungkinkan ketika aktualnya sesuai dengan forecast, maka berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Kemudian pukul 21.00 di sini ada dua data middle impact ya, tapi pengaruhnya menurut saya tidak terlalu besar. Ada New Home Sales dan Richmond Manufacturing Index. New Home Sales juga sama, di sini ada kenaikan dari 662.000 naik menjadi 668.000. Jadi mengidentifikasi bahwasanya kondisi aktualnya kalau sesuai dengan forecast, maka positif terhadap indeks dolar. Bahkan Richmond Manufacturing Index juga dari -11 menjadi -7 prediksinya. Jadi ada kenaikan. Dari posisi tersebut akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar kalau hasil aktualnya sesuai dengan yang diprediksikan, yaitu sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Kesimpulannya dari sini, apa yang data masuk ya atau forecastnya dari previous ke forecast, dari 4 rilis data malam ini dari 20.45 sama 21.00 berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan. Oke. Apapun nanti hasilnya, aktualnya seperti apa, insya Allah nanti saya akan sampaikan ya di grup ZF Brotherhood. Anda bisa ikutin, link ada di deskripsi, di setiap video sudah saya sampaikan. Oke, nanti saya akan update hasilnya, apakah berdampak terhadap indeks dolar menguat ataupun melemah. Yuk kita sekarang lihat di analisa indeks dolar ya sampai dengan sore hari ini, apakah sesuai dengan data ekonomi yang akan rilis nanti malam. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk indeks dolar di time frame 1 jam, alhamdulillah ya, pergerakannya sesuai. Dimana tadi sudah saya sampaikan ya, untuk indeks dolar dari sesi Eropa terjadi pelemahan hingga mencapai area order block ya di posisi ini, dan saat ini sedang dalam tekanan bullish. Artinya akan menuju order block di posisi area 105.89 sampai dengan 105.80. Memungkinkan kalau posisi dia terus menguat sampai nanti rilis news ya pukul 20.45, maka order block di time frame 1 jam di posisi ini akan menjadikan breakout order block. Jadi dia akan di breakout seperti ini ya posisinya, dan liquidity area 106.05. biasanya sih ada koreksi dulu, baru dia melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Oke, jadi gambarannya seperti itu untuk indeks dolar secara keseluruhan.
bahwasanya ada memungkinkan malam ini akan terjadi kenaikan selama pergerakannya memang secara keseluruhan masih berada di dalam area range atau berkonsolidasi. Tapi hari ini di dalam area range untuk indeks dolar diprediksikan memang memiliki kecenderungan bullish. Ya, kita sekarang lihat untuk XAUUSD ya. Kita lihat dulu di time frame 4 jam untuk kondisi XAUUSD sampai dengan hari ini. Oke, XAUUSD di sore hari ini di mana tekanan seller momentumnya masih sangat kuat ya. Belum ada koreksi, di mana tadi pagi saya sampaikan ya saya sih mengharapkan dia bisa terkoreksi dulu untuk kita bisa ambil sell yang lebih tinggi. Ternyata area 236, 382 sampai dengan 50% tidak tersentuh sama sekali. Dan market menunjukkan potensi lanjutan penurunan yang cukup signifikan. Sampai dengan sore hari ini range-nya ini juga cukup besar, berkisaran 43.04 dolar per troy ounce ya. Dan membentuk low baru di posisi saat ini ya. Apakah nanti akan berlanjut atau tidaknya, Anda bisa lihat secara keseluruhan di mana area liquidity 1 dan 2 ini sudah terjadi ya, disapu bersih oleh impulsi bearish, maka next selanjutnya akan mengejar ke area 2267.78. Kalau kita lihat di time frame 4 jam di mana pergantian jam 12 tadi, ini adalah candle inside bar ya, tapi di candle saat ini sedang berjalan masih dalam progresnya. Apakah dia berhasil breakout close di bawah 2295.63 ya. Ini menjadikan acuan. Jadi kalau posisi nantinya kecenderungan dia berhasil breakout di posisi ini ya, ini kita akan tandain ya. Ini kalau di breakout ya posisi ini kurang lebih di 2295.63 pukul 20.00 memungkinkan dia akan masih berlanjut bearish. Tapi kalau tidak ada breakout close body candle di area 2295.63, close-nya di atas, insya Allah dia akan bullish untuk koreksi. Itu gambarannya. Jadi kita update ya posisinya, high-nya masih sama. Saya gunakan di level tertinggi sampai dengan low saat ini. Ini sementara ya. Nanti teman-teman sebenarnya bisa update ya posisinya. Oke. Tentunya area 50% ternyata tepat berada di area support become resistant ya. Kita lihat, dan 236 ada di 2321.30. Kita hapus dulu area liquidity-nya. Oke, supaya tidak terlalu banyak coret-coretan. Dan sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Ya, dengan adanya penambahan low yang terbentuk hari ini, maka zona pantau juga menjadikan area yang lebih rendah ya di sini untuk mengejar sell-nya ya dari posisi saat ini. Pantau di area berkisaran di 2321 ya. Di area tersebut kalau nanti ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar ataupun trend inside down ya bisa sell di area tersebut. Tapi kalau masih dalam posisi candle impulsif bullish ya jangan ya, tunggu sampai ada pembentukan candle. Karena kalau area ini di breakout dia akan melanjut ke sini sampai 50%. Gambarannya seperti itu. Jadi saya biasanya gini, memang untuk mengejar pergerakan sell saya akan menunggu dia terkoreksi dulu. Jadi saya nggak terbiasa untuk entry ketika dia break dengan kondisi strong bearish gini terus saya siapkan untuk sell berlanjut. Saya tidak terbiasa seperti itu. Jadi saya menunggu market berada di area penting, contohnya seperti ini di area 2321.30. Kalau nanti area ini menunjukkan pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, saya akan sell di sini. Tapi kalau belum ada ya saya tunggu sampai posisinya ada pembentukan di level tersebut. Oke. Nah, berikutnya di sini kalau ini masih impulsif bullish maka menuju ke posisi berikutnya 2339. Sama, saya akan tunggu dulu ada konfirmasi candle baru sell. Kalau tidak ada maka saya tidak entry dulu sampai di posisi yang lebih tinggi di 50%, 2394.69.
Tapi kalau kita lihat dari kondisi indeks dolarnya ya, dengan prediksi datanya itu menunjukkan potensi kenaikan, ya harusnya memang XAU-USD masih berlanjut turun gitu. Karena volatilenya ini terbesarnya di sesi Asia dan Eropa gitu. Dan biasanya kalau dimasuki sesi Amerika dia hanya bergerak tidak terlalu besar ya, seperti volatile di Asia saat ini memang kecenderungannya bearish-nya sangat signifikan ya, Anda bisa lihat nih. Ya, sangat rapat sekali pergerakan sampai di posisi hari ini juga sama, impulsif bearish berlanjut sampai membentuk low terbaru di 2291.46. Secara keseluruhan continuation bearish masih berlanjut. Semoga aja ada peluang untuk mendekati area penting baik di zona pantau ya ataupun di area strong low daily ataupun di support become resistant. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, analisa XAU-USD. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.